UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Selamat pagi menjelang siang, apa kabar Anda pagi hari ini? Tentunya semoga Anda sehat walafiat ya. Dan masih Beni temani di sini di perempat pagi hari di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Obrolan UMKM akan hadir menemani Anda. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber tentunya para pelaku usaha UMKM. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhtar Komarudin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya Pak Komar sudah hadir di Studio Perempat RRI Bandung. Nah, ini sebagai owner dari Cokol Talk ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini kami yakin ini Bapak memiliki pengalaman yang pastinya berharga dalam mengelola usaha kuliner, terutama terkait aspek legalitasnya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dalam dunia usaha ini perizinan jadi merupakan pondasi penting gitu ya, yang seringkali mungkin menjadi hal yang menakutkan bagi para pelaku usaha UMKM begitu Pak ya. Dari mulai NIB, izin pangan, PIRT, halal, bahkan haki begitu ya Pak. Nah, ini satu-satu loh dari pengalaman Bapak begitu mengurus ini. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu, silakan Pak. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhtar Komarudin, biasa dipanggil ya Muhtar gitu ya. Yeah. Saya dari Ciamplas, Bandung Barat tapi. Bandung Barat. Bukan Ciamplas ini. Yeah. Lumayan agak jauh. Dan di Bandung Barat, alhamdulillah saya sebagai salah satu pengurus di Forum UMKM. Oke. Bandung Barat. Mm. Ya, jadi di Bandung Barat itu hampir semua lah ya, sudah ribuan UMKM itu bergabung di forum yang namanya Forum UMKM Bandung Barat. Yeah. Nah, disitulah kita saling sharing, saling berbagi informasi, berbagi pengalaman, gitu. Terutama soal legalitas ya, salah satunya ya, soal legalitas. Dan selain di Bandung Barat, saya juga beraktivitas di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, Diskop Jabar gitu. Di situ saya sebagai pendamping UMKM juga. Jadi mulai dari UMKM wirausaha baru, UMKM naik kelas, terus UMKM juara. Jadi, ada 3 kategori di situ. Bukan, jadi programnya tuh tiap tahun berganti. Nama program berarti. Nama program. Baik. Dan salah satu pengalaman yang sangat berharga juga yang mungkin bisa diaplikasikan sama para pelaku usaha yang lain, yaitu cara mengurus legalitas. Dia gitu kan. Begitu ya Pak ya. Jadi dari mulai nol ya Pak ya. Dari mulai nol sampai yang baru begitu ya. Betul, baru sampai sudah dibilang sukses. Naik kelas. Kita istilahnya naik kelas kan. Istilahnya naik kelas. Artinya nggak ada kata sukses kalau gitu ya. Terus sukses di setiap tahapnya gitu. Sukses di setiap tahapnya. Baik. Nih, dari mulai kapan nih Pak mulai menggeluti bidang ini, atau mungkin sudah bersama-sama begitu ya membina para pelaku usaha UMKM? Tepatnya sih dari 2016 ya. Karena di tahun itu forum terbentuk gitu. Ya sebelumnya mengurus hal-hal seperti itu ya sendiri saja gitu. Tapi begitu jadi pengurus, kemudian bertanggung jawab kepada banyak anggota ya. Kan jadi mengurus orang lain akhirnya gitu. Jadi kan untuk UMKM itu yang pertama harus diurus itu adalah NIB. Nomor apa? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya, nomor induk berusaha itu gantinya SKU. Kalau dulu SKHU ya itu ya, surat keterangan usaha. Betul. Baik. Dulu SKU itu kita bikin harus datang ke kelurahan gitu kan. Baik. Kemudian sama petugas kelurahan dibuatkan, kemudian ada tanda tangan Pak Lurah atau Kepala Desa. Baik. Nah, kalau sekarang itu sudah diganti dengan yang namanya NIB. Baik, itu hanya untuk produk barang atau jasa juga, termasuk jasa juga. Kalau NIB itu semua
jenis usaha. Semua jenis usaha harus punya. Profesi, bahkan profesi atau semua pekerjaan yang ada di Indonesia. Baik. Jadi semua harus izin atau nomor induk berusaha harus, itu. Iya, harus membuat seperti itu. Jadi kelas berikutnya setelah SKHU ada NIB begitu ya. Iya. Baik. Jadi NIB itu pengganti SKU ya. Oh, pengganti. Jadi SKU udah nggak perlu lagi. Baik. Nggak perlu lagi. Dan untuk membuat NIB ini kita bisa ngurus sendiri. Kita bisa akses di website yang mana oss.go.id. oss.go.id. Iya. Nah, boleh dicatat nih oss.go.id. Baik. Apa saja nih Pak diperlukan dalam persyaratan menuju NIB ini? Terutama ya KTP ya. Karena di situ yang paling pertama di input adalah NIK-nya. Boleh. Jadi NIK-nya ya, KTP pemiliknya ya, begitu. Iya jelas. Kalau misalnya jadi siapa satu orang yang didaftarkan? Satu orang. Baik. Untuk satu usaha satu orang. Satu orang bisa membuat banyak usaha. Dan itu di dalam NIB itu bisa kita menambahkan jenis-jenis usaha kita. Baik. Jadi tidak hanya satu begitu ya? Iya. Bisa ditambahkan. Ini saya lanjut sambil ngeklik OSS ini. Oh iya. Silakan. Ini bukan ya, Kang, seperti ini ya? Oh baik, ini. Dia, betul. Oh baik, ini terbitan atau laman resmi langsung dari pemerintah begitu ya? Iya, ini betul. Dari Kementerian Ekonomi atau bagaimana? Dari Kementerian UMKM. Investasi. Baik. Ini langsung didaftarkan saja. Nah ini bisa dilihat nih Om Dango ya. Seperti ini, terlihat nggak ya? Nanti masuknya dari daftar gitu. Oke. Terlihatnya dari daftar. Jadi bisa didaftarkan sendiri ini artinya. Iya. Daftar kemudian. Baik. Itu masukin NIK. Kalau NIK-nya sudah, maksudnya kalau NIK-nya sudah pernah didata sebelumnya, dia akan berwarna merah gitu. Oke. Tapi kalau belum didaftarkan di OSS, dia masih biru seperti biasa. Ya udah tinggal dilanjut aja gitu. Kita mau dilanjut dengan verifikasi. Verifikasi dari kementerian atau bagaimana? Iya, ke kita. Ke kita. Apakah mau lewat HP atau email? Oke, gitu. Begitu ya. Bebas gitu. Baik. Nah, ini dia. Nah, ini dari membuat NIB ini apa sih sebenarnya yang keuntungan begitu dapat NIB? Kan ada SKHU ya sementara ini yang berupa lembaran juga gitu ya. Betul. Jadi sebelum ke situ ya, jadi dengan mendaftar di OSS ini dan kemudian memiliki NIB, nah di dalam NIB itu kita bisa membuat berbagai macam usaha. Oke. Kita bisa mendirikan apa saja gitu. Nah, disitulah kemudian kita harus pintar memilih yang namanya KBLI, Kang. KBLI apa tuh? Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Oke. Jadi setiap jenisnya tuh ada nomornya sendiri-sendiri. Oh, baik. Nah, disitulah kita akan memilih KBLI yang pas buat kita. Seperti contohnya kayak saya kan produknya ini ya. Aduh ini. Baik. Oke, ini banyak produknya nih atau satu produk? Produknya itu namanya Cokotalk. Oh iya baik. Saya buat contohnya ya. Takutnya ini juga kenapa saya membuat ini. Jadi sebagai seorang pendamping itu kan kita harus memberi contoh buat para binaannya. Iya. Jadi tidak mungkin seorang pendamping dia tidak memiliki produknya ya, betul. Akhirnya otomatis jadi pengusaha juga gitu ya. Dibuatlah produk gitu setidaknya untuk contoh lah buat dampingan kita gitu. Iya. Gitu. Jadi macam-macam sih produknya selain ini ya. Contoh misalkan Cokotalk ini. Jadi Cokotalk. Ya. Baik. Nih. Ini itu coklat. Ya. Yang dimix dengan kacang gitu ya. Iya. Peanuts gitu. Kemudian dibuat
dengan bentuk sedemikian rupa supaya bisa di-pack seperti ini ya, supaya mudah ya. Yeah. Packing itu kan memudahkan segalanya lah ya. Nah kemudian memberikan distribusi dan sebagainya. Nah salah satu itunya ya ini ada tulisan-tulisan mungkin bisa kelihatan nggak ya? Nanti deh dikasih lihat. Gitu Kang. Jadi di dalam OSS itu ada banyak pilihan KBLI. Ada ratusan ribuan mungkin. Dan nomor KBLI itu disesuaikan dengan usaha kita itu apa gitu. Oke. Termasuk yang tadi jasa itu tapi bisa. Jasa pun ada di situ. Contohnya kayak seperti para UMKM yang jualan kayak nasi kuning, gorengan. Baik. Sampai ke hal-hal yang kecil ya. Justru semakin detail gitu. Oh, baik. Di situ KBLI-nya 563. Nah, itu namanya kedai makanan. Oh, baik. Di situ makanan-makanan yang dijual di kedai-kedai gitu ya, menggunakan KBLI itu gitu. Tapi di makanan pun banyak lagi jenisnya, kayak yang cara memproduksinya dibakar atau di oven itu ada KBLI yang berbeda, yaitu bakery dan roti gitu. Kemudian yang digoreng-goreng kriuk gitu kayak keripik ada KBLI-nya tersendiri. Oke, jadi ada klasifikasi dari masing-masing begitu ya. Betul, nanti bisa dilihat di situ di OSS. Baik. Maksudnya Benny adalah setelah kita punya NIB begitu, ini keuntungan buat UMKM-nya sendiri begitu kan? Nah, jadi NIB itu sekarang menjadi syarat begitu banyak kebutuhan kita gitu. Yeah. Mulai dari yang gampang aja ya, kayak bikin PIRT udah jelas ya. Kita NIB, terus bikin halal apalagi awalnya dari NIB. Kemudian ketika kita membutuhkan modal ke bank, itu udah pasti NIB dulu ditanyain, karena SKU kan sudah tidak ya. Itu kemudian kayak jualan di online juga sekarang sudah mulai dipersyaratkan NIB. Baik. Ya, jadi ada manfaat ya yang dirasakan oleh UMKM untuk pengembangan terutama begitu ya, Pak ya. Oke, ada saran nih khusus untuk pemula yang baru ingin membuat NIB gitu. Selain tadi sudah ya dengan mengunjungi laman resmi oss.go.id, kemudian tadi pilih yang mana KTP ya untuk satu orang begitu. Iya. Jadi NIB itu nomornya 1 untuk selamanya. 1 gitu. Untuk selamanya. Selamanya. Oh, baik. Jadi NIB itu ya seperti KTP tapi untuk usaha kita. Gitu. Oh, baik. Baik. Nah, NIK lah seperti NIK ya. Nah, ini untuk usaha jadi NIB. Baik. Nah, setelah NIB, step berikutnya nih apa nih? Nah, khusus untuk makanan, yang wajib sekarang itu halal. Sertifikat halal. Betul. Jadi di 2 bulan sekarang ini, belakang ini, ada program dari Kementerian Agama yang memberikan istilahnya bantuan ya, berupa pembuatan sertifikat halal dan secara gratis gitu. Oh, itu yang mengeluarkan DEPAG ya gitu ya, Departemen Agama. BPJPH. Oh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oh, gitu. Yeah. Baik. Ini hingga kapan nih? Habisnya kuota. Jadi kuota. Tahun 2025 ini Kemenak menurunkan 1 juta sertifikat halal gratis. Untuk seluruh Indonesia untuk atau? Seluruh Indonesia. Oh, baik. Jadi terbagi ya, harus cepat-cepat juga ya. Iya, betul. Dan untuk Jawa Barat sendiri kalau nggak salah 220.000 gitu. 220.000. Iya, dan ini udah berjalan 2 bulan, jadi ya pasti sudah banyak ya. Ya setengahnya lebih sudah terpakai. Sudah digunakan. Tersalurkan gitu. Dan itu benar-benar gratis. Benar-benar gratis. Oke, baik. Waduh, lumayan nih sebenarnya. Informasi-informasi seperti ini nih sangat menguntungkan sekali berarti ya untuk para pengusaha UMKM begitu, apalagi yang baru merintis. Nah, ini betul-betul
sebenarnya jika tidak ada program-program seperti ini berbayar ya pastinya. Berbayar. Kalau khusus untuk UMKM dengan produk-produk yang dipastikan kehalalannya. Kayak tadi ya, kayak nasi kuning isinya telur itu kan pasti halal. Yeah. Gitu. Atau makanan bakwan, bala-bala itu kan pasti halal. Yeah, tapi tetap harus dibuatkan sertifikasinya. Harus dibuat sertifikatnya. Baik. Kalau bayar mah itu sekitar 230-an gitu. Baik. Meskipun terjangkau tapi lumayan ya gitu. Lumayan. Baik. Gitu. Oke, jadi sertifikat halal ini apakah istilahnya ada jenjang waktu atau ini untuk selamanya seperti NIB? Iya. Sertifikat halal itu dulu ada kadaluarsanya ya. Ada kadaluarsa. Setiap 4 tahun itu harus diperpanjang. Gitu. Oh, baik. Dan berita bagusnya sekarang berlakunya selamanya. Selamanya kecuali ada perubahan bahan di produk tersebut. Oh, gitu. Baik. Sehingga kalau misalnya ada perubahan itu harus dilaporkan kembali. Betul, harus dilaporkan ke pendampingnya. Jadi bikin halal itu tadi beda ya dengan OSS ya. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja diurus sendiri. Karena sebenarnya memang harus diurus sendiri, tapi karena rumitnya. Ya. Rumitnya form yang harus diisi. Yeah. Rata-rata itu tidak akan sampai selesai. Baik, dan itu harus didampingi berarti. Itulah pentingnya yang namanya pendamping halal, pendamping produk halal gitu. Oke, baik. Nah, sulitnya di situ ya. Itu. Iya, berlembar-lembar lah gitu ya, Kang. Jadi, Akang boleh buka sekarang namanya Si Halal. Si Halal. Baik. Iya, itu Si Halal itu website Si Halal itu maupun aplikasi namanya sama Si Halal. Disitulah semua warga, semua UMKM bisa mendaftarkan dirinya sendiri di website tersebut, di aplikasi tersebut. Baik, ini jadi pendaftarannya apakah secara online juga atau bagaimana? Online, 100% online. Oh, baik. Ini juga sebenarnya bisa diakses sendiri ya? Bisa. Tapi bagaimana jika tidak ada pendampingan dengan online ini? Itulah kenapa BPCBH mengangkat banyak sekali pendamping produk halal. Oh, baik. Meskipun memang sudah ada aplikasi atau laman resmi seperti ini. Iya. Tapi karena rumitnya. Baik. Jadi tetap harus ada pendampingnya. Dan makanya nih Bapak ini sebagai juga profesi sebagai pendamping juga ya untuk para UMKM. Baik. Nah, UMKM itu luar biasa nih Kang. Di saat ini sedang merebak begitu ya, banyak digandrungi lah istilahnya. Semua orang ini berniat dan buka punya usaha, passion gitu. buka usaha begitu. Karena susahnya pekerjaan. Kan? Ya betul, susahnya pekerjaan yang ini mendorong gitu ya, mendorong orang untuk membuat usaha sendiri. Nah begitu. Nah lanjut lagi setelah ini, apakah ada proses lagi membuat apa lagi nih, Kang? Kalau untuk produk makanan, ini spesialis makanan ya, gitu. Iya, makanan karena produk saya juga makanan. Iya, baik. Itu PIRT Kang. PIRT. PIRT itu produk industri rumah tangga. Produk industri rumah tangga, baik. Iya, itu dipersyaratkan oleh Dinas Kesehatan. Kalau halal tadi dari Kementerian Agama. Kementerian Agama, ada lembaganya juga, begitu ya. Kalau PRT dari Kesehatan. Oh, baik. Itu dipersyaratkan bagi semua yang produsen UMKM makanan agar supaya cara produksinya benar dan menghasilkan makanan yang aman. Higienis gitu ya. Higienis, aman dan higienis dan bisa dikonsumsi masyarakat umum. Oh, baik. Itulah karena di dalam PIRT itu sama banyak persyaratannya juga. Iya, itu juga ya sama hal. Maksudnya ada beberapa juga isian yang harusnya isi dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau itu ya sama itu juga, kalau memang bisa silakan di sendiri, diurus sendiri. Tapi kalau susah ya bisa minta bantuan ke pendamping UMKM lah gitu, atau pengurus siapa aja, atau ke dinas juga bisa. Betul.
Ya baik, ini jadi untuk kelas rumah begitu ya? Betul. Jadi PIRT ini kan rumah tadi disampaikan. Iya, rumah tangga. Rumah tangga, jadi memang produksinya juga di rumah tangga, artinya homemade begitu ya? Iya. Okay. Kalau sudah pabrik beda lagi. Beda cerita lagi, buka izinnya beda lagi begitu ya? Baik. Lanjut setelah ini, Kang ada apa lagi nih? Belum lagi nutrisi ya kalau nggak salah ya? Iya. Nutrisi berbeda itu dari dinas kesehatan juga kah atau bagaimana? Kalau sekarang ada fasilitasi dari Disperindak. Disperindak. Kalau di kabupaten kita ada namanya Disperindak. Baik, yang mengeluarkan Disperindak atau bagaimana? Bukan. Jadi Disperindak kerjasama dengan lab, laboratorium. Baik. Jadi dengan cara mendaftarkan di lab itu, kita akan mendapatkan dua identitas, yaitu satu AKG atau apa ya istilahnya, akar bulan gizi atau nutrisi yang ada di dalamnya bisa tahu gitu. Ada apa saja di situ. Nutrisi fact gitu ya. Nah, nutrition fact. Nah, ini kayak ini ada kan di belakangnya gitu. Baik. Kandungan apa saja yang didapat begitu ya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dan sebagainya gitu, Kang. Bahan yang terkandung. Bahan yang terkandung di dalamnya. Kan kalau kita kan masukin kayak kacang, gula itu kan kita baru tahu itu kacang atau gula gitu. Tapi kan yang namanya yang lain-lain di dalam itu kan kita nggak tahu. Nah itulah dengan didaftarkan di lab itu bisa. Betul. Dan itu hanya bisa dianalisa oleh laboratorium gitu khusus ya. Tidak bisa sama kita gitu ini. Iya, karena itu berhubungan dengan kayak persentasenya. Persentase ya, kandungannya berapa, gulanya apakah berlebih atau gimana gitu. Betul. Ya. Nah kalau mendapati si satu usaha begitu misalkan kandungannya berlebih, apakah itu bisa dibilang lulus atau tidak lulusnya? Ada istilah itu? Kalau lulus? Di lab nggak ada. Nggak ada. Hanya saya disebutkan di situ. Disebutkan gitu ya. Dan itu tidak boleh dirubah setelah ada analisanya. Kalau itu bisa bagus, malah misalkan ini terlalu berlebih dikurangi bagus. Setelah kita tahu dikurangi. Iya, misalkan gulanya kebanyakan nih, kurang bagus nih. Oke, baik. Nah, boleh kemudian gitu. Tapi harus didaftarkan lagi, bagaimana? Iya, didaftarkan ulang, dibaca ulang nanti. Nanti dibaca ulang, dianalisa lagi kembali. Untuk mendapatkan data yang nanti dicantumkan di sesuai label, dengan faktanya nanti ya. Faktanya. Oke, baik. Jadi gitu. Satu itu ya, ini ya KG ya. Kemudian yang kedua, dengan diteliti di lab, kita bisa mendapatkan yang namanya expired. Dari sana juga, dari lab juga. Jadi kita tahu produk ini tuh umurnya berapa lama, berapa bulan. Baik. Nah, Akang berarti bawa sampel gitu ya kan ceritanya? Iya. Dan sampelnya nggak cuma satu. Banyak. Kadang bisa diminta sampai 10, 20 gitu. Iya, karena mungkin ujinya kan beberapa kali ya. Nah, betul. Nah, dengan mengetahui, dengan diteliti di lab itu ininya akurat gitu umurnya gitu. Baik. Walaupun kita bisa juga dengan sendirinya gitu mencari berapa sih umur produk ini gitu. Tapi kan sudah barang tentu itu ada kan jelas ya. Iya, jadi kan ciri-ciri produk sudah expire itu kan sudah berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Ketika itu sudah berubah semuanya, artinya itu sudah umurnya udah selesai. Artinya si produk ini apakah sudah dalam kemasan hasilnya seperti ini dulu, kemudian dites, atau di luar kemasan? Kemasan. Sudah dalam kemasan. Iya, karena kemasan sangat mempengaruhi. Iya, artinya kan mungkin misalkan Bapak nih mengirim kemasan seperti ini, jadi nanti dicek nih kira-kira dia sampai kadar kekuatannya sampai mana begitu ya? Ya tentunya di lab dibuka ya. Di lab dibuka. Kan untuk mengetahui dalamnya pasti dibuka lah ya. Baik. Tapi kemasan juga jadi perhitungan tersendiri. Iya. Misalkan ini coklat ya. Coklat misalkan dibungkus kertas doang, pasti seminggu juga sudah jamuran. Iya. Atau dibungkus plastik, tapi plastik biasa gitu, yang tipis,
ya bertahan mungkin sebulan lah gitu. Tapi ketika dibungkus dengan aluminium foil, ini bisa 10 bulan, bisa setahun gitu. Baik. Dari kemasan pun sangat mempengaruhi umur dari produk tersebut. Oke, begitu ya. Baik, nih Pak, kita lanjut lagi nanti. Ya. Menarik sekali nih. Nanti kita lanjut lagi setelah kita dengarkan yang satu ini. Sip. Aduh, di kamar apa tempat sampah sih? Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan UMKM, masih ditemani oleh narasumber kita Bapak Mukhtar Komarudin, Kang Mukhtar ya. Menarik nih Kaum Dangun, dari beberapa penjelasan yang tadi disampaikan bahwasannya ternyata step-stepnya luar biasa ya, banyak ya. Jadi seorang pengusaha itu tidak mudah, artinya harus juga melek wawasan, artinya juga terus kemudian juga punya jejaring ya Pak ya. Ya, betul. Nah sebelum kita lanjut lagi nih Pak, ini mungkin bahasannya di luar dari topik kita nih. Saya tertarik banget dengan kemasan coklat ini, luar biasa nih Pak. Ini nampaknya Bapak puitis sekali. Ya, di sini kita lihat nih kaum dangu pendengar, di sini Pak Mukhtar ini punya konsep di mana menyimpan atau menuliskan di sini di kemasannya ada kata-kata yang puitis. Iya. Ini apa coba kan? Kamu adalah definisi bunga yang tak perlu penjelasan panjang lebar bahwa kamu itu cantik dan wangi. Asik. Ini luar biasa nih. Jangan-jangan Bapak seorang pembuat puisi nih. Oh, enggak juga. Atau gimana Pak ini terinspirasi buat bikin kata-kata puitis begitu di kemasan ini? Ya, jadi yang kita tahu dulu itu kan katanya ungkapkanlah cinta dengan coklat. Ah, gitu. Tapi coklat yang ada saat ini itu hanya sekedar coklat saja gitu. Hanya sekedar jadi coklat saja. ketika coklat itu diberikan ke seseorang, yang kita ingin ungkapkan perasaan kita itu masih menimbulkan pertanyaan apa nih maksudnya gitu. Coklat tapi nggak ada keterangan apa-apa. Nah maka kemudian saya berinisiasi untuk membuat coklat yang bisa mengungkapkan perasaan dengan dituliskan perasaan kita di kemasannya. Oke, begitu. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan perasaan kita, tinggal menyampaikan, ngasih coklat ini, dia akan tahu maksudnya. Maksud tujuannya. Jadi beragam nih Pak, banyak ya kata-katanya. Sementara masih baru ada 12 varian. 12 varian kata-kata ini ya. Ini betul. Nih contohnya lagi, singkatnya pertemuan kita menyisakan rindu berkepanjangan.
Bagus nih Pak. Ada lagi. Nikmatnya coklat ini tercipta dari pahitnya masa lalu dan manisnya dirimu kini. Yeah. Satu lagi nih. Bertemu denganmu adalah takdir, berteman denganmu ada pilihanku, jatuh cinta padamu di luar kekuasaanku. Ada lagi, berdua bersamamu adalah mimpi yang menjadi nyata. Asik. Ini dari masing-masing kata-katanya ini juga menyiratkan rasanya yang berbeda atau bagaimana Pak? Intinya setidaknya dia mengungkapkan rasa yang terpendam gitu. Jadi kan kita tahu ya banyak laki-laki yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengungkapkan perasaan. Walaupun misalkan sebelum ketemu itu udah semua sudah terpikirkan akan bicara apa. Tapi begitu ketemu kan nggak bisa ngomong. Tiba-tiba lidah keluh nggak bisa bicara apa-apa. Nah, ini dibuat untuk menolong orang-orang yang seperti itu. Baik, ini dari kesimpulan bisa saya sampaikan ini apakah menyasar kalangan remaja kah atau mungkin kaum jatuh cinta gitu? Iya. Pertama kaum remaja, kedua kaum jatuh cinta. Gitu Karena kadang yang sudah tua pun masih mempunyai perasaan seperti itu. Iya, baik. Oh, baik. Nah, luar biasa karena cinta siapapun bisa mengalami ya, Pak ya. Dengan pasangan kita pun bisa menyampaikan perasaan. Baik, yang sudah menikah juga ya begitu ya. Baik untuk nambahin keromantisan begitu ya Pak. Baik. Nah, dan yang pasti kita balik lagi nih Pak perihal liku-liku mengurus legalitas NIB, PIRT dan juga halal. Dan yang pasti ini keseluruhan ini harus dilalui oleh seorang pengusaha ya. Mau nggak mau begitu ya Pak ya. Kalau mau berkembang harus dilakukan ini begitu ya. Karena sudah barang tentu ini bukan sekedar administrasi dinas saja tapi juga memang di dunia perdagangan gitu ya. Iya betul. Seperti contohnya sekarang kalau kita ingin menitipkan barang produk kita di toko oleh-oleh, karena kan nggak semua dari kita punya toko ya. Oke lah bisa jual online, tapi kan jual offline pun juga sekarang masih menjanjikan gitu. Kalau kita bisa menitip di sebuah toko yang ramai, contoh kayak di Kunafe di sini kan, kayak produk ini juga ada di situ ya. Oh ada di Kunafe Pak? Ada. Baik. Nah sekarang ini setiap toko oleh-oleh itu mereka mensyaratkan semua itu harus ada NIB, harus ada PIRT, harus ada halal. Baik. Kalau belum ada itu disuruh ngurus dulu gitu. Artinya kalau belum punya sama saja dengan menyangsikan jadi orang lain meragukan produk kita dan menghambat penjualan kita. Oh baik. Kan yang penting itu. Meskipun konsumen kadang tidak melihat itu ya Pak ya. Sebagian tidak melihat itu, sebagian konsen banget. Terutama halal dan kandungan gizi. Jadi baik. Ada konsumen yang lama di depan produk itu hanya untuk mencari itu. Ada halalnya nih. Saya kira hanya melihat aja ini rasa dan harga gitu. Enggak, sekarang udah enggak gitu kan. Sekarang mereka udah lebih aware dengan kesehatan dan sebagainya. Kandungan gizinya, halalnya udah jelas halal kan nih. Kalau nggak ada halalnya kan ragu-ragu juga. Betul. Sudah barang tentu mungkin disangsikan kesehatan dan lain sebagainya Pak ya. Dan ketika ada dua produk. Satu tidak ada logo halalnya, satu ada logo halalnya. Pasti memilih itu ya? Pasti memilih yang sudah ada logo halal. Terutama kita yang muslim lah ya. Ya, sudah barang tentu ya. Nah ini makanya penting banget ya. Dan yang pasti istilahnya untuk para UMKM yang tergabung di jejaring ya seperti komunitas Bapak punya gitu ya, di Bandung Barat Forum UMKM. Forum UMKM ini sudah pasti semua pasti mendapatkan arahan atau bimbingan begitu ya Pak ya. Iya. Nah, selain mendapatkan arahan, bimbingan pun juga mendapatkan pendampingan. Seperti dibantu dibuatkannya. Kayak mengisi formnya atau diajarin caranya. Nah, itu pentingnya begitu ya. Nah, untuk KBB sendiri ada berapa banyak Pak nih untuk yang tergabung di forum? Kalau di grup aja ada hampir 1.000 ya. Wow. Kayaknya lebih. Di grup itu lebih dari 1.000 karena grupnya nggak cuma satu, ada 3. Jadi berbagai yang resmi, grup. Yang resmi itu ada 3, yang nggak resmi yang
pada bikin masing-masing itu ada lebih banyak lagi. Oh, baik. Kayak yang mereka misalkan yang fashion mereka bikin grup sendiri. Baik. Yang craft bikin grup sendiri. Baik. Yang kuliner dikemas gini bikin grup sendiri. Kuliner yang masak di tempat juga ada grupnya masing-masing. Jadi baik. Banyak grup ya. Oke, jadi manfaatnya terasa pastinya ya Pak ya. Insyaallah. Oke, termasuk juga mungkin yang di Bandung Barat nih, masyarakat Bandung Barat barangkali yang ingin bergabung bisa Pak atau gimana? Bisa ya. Bisa. Oke, ada syarat tertentu untuk menjadi anggota? Namanya UMKM ya harus punya usaha. Harus punya usaha pasti. Kalau nggak punya usaha ya ngapain gabung di UMKM? Usaha 1 tahun 2 tahun masalah waktu nggak masalah. Boleh ya. Bahkan yang baru mulai pun boleh karena dengan bergabung di komunitas UMKM kita nanti jadi tahu kan harus ngapain aja. Oke, kedepannya mau seperti apa nih Mbak komunitas ini? Ya pokoknya mah semua yang punya usaha baik kecil maupun besar bergabung di situ. Ya namanya orang udah kumpul mah kadang segala kegiatan ada aja. Pasti gitu. dibuatnya. Kayak misalkan ada bencana longsor di mana, yaudah kita kumpul tuh kita baik. patungan. Gitu, jadi nggak melulu masalah UMKM-nya tapi juga kegiatan sosial. Ke sosial pun iya. Gitu. Baik. Nah, justru gampang juga kalau misalnya mau bikin sesuatu ya Pak ya dengan member yang banyak atau peserta yang banyak. Iya. Ya, Pak ya? Iya, jadi kita yang akan mengadakan sesuatu tuh ya gampang ngumpulin orangnya. Gitu. Iya, mobilisasi masanya lebih gampang ya Pak ya. Tinggal di grup disampaikan ya semuanya udah tahu. Oke, baik. Tanpa terasa nih Pak, kita sudah di penghujung acara. Mungkin yang ingin disampaikan terkait juga sebagai seorang pembimbing begitu ya. Pembimbing UMKM, ada yang mungkin sulit atau perlu bantuan bisa hubungi Bapak, mangga atau sekaligus juga mungkin produknya mau disampaikan, mangga. Oh iya. Iya, baik. Iya, jadi buat UMKM semua yang ada di Jawa Barat ya. Kebetulan sekali Kang saat ini tuh ada program yang namanya UMKM naik kelas. Ya. Itu program unggulan tahun ini dari Diskup Jabar, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat. Ya. Di mana di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat ini itu ada sekitar 7 pendamping. Ada 7 pendamping. 7 pendamping UMKM naik kelas dan setiap pendampingnya mereka akan merekrut 22 UMKM. Iya, baik itu yang baru. Iya, yang sedang berjalan. Nah, disitulah dengan mengikuti program UMKM naik kelas ini, maka UMKM akan mendapatkan yang namanya dampingan, bimbingan, baik. Terus didorong ya gitu untuk maju. Diedukasi banyak hal tentang berbagai macam UMKM, terutama untuk yang naik kelas ini sudah mulai ke arah digital gitu. Oke. Digitalisasi usaha gitu. Usahanya ya. Jadi caranya ketika mau gabung karena ini baru mulai bulan ini tuh bisa datang ke dinas UMKM setempat di kabupaten atau di kota Anda semua gitu. Baik. Sudah ada sekarang. Oke, jadi silakan bisa daftar, nanti bisa bertemu dengan 7 pendamping tersebut. Betul. Ya. Dari itu seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Baratnya. Batas waktu? Rekrutmen tuh bulan ini. Ya. Nanti proses pelatihannya sampai November nanti. Pelatihannya 6 bulan. Langsung 6 bulan itu. Iya. Langsung. Jadi ada pertemuan offline, online, ada kunjungan. Jadi harus siap-siap waktunya juga ya. Iya, ada kunjungan, ada nanti kita verval namanya, verifikasi dan evaluasi ke lokasi ya kan. Baik. Kemudian di akhir nanti akan diangkat 1 atau 3 UMKM unggulan yang memiliki prestasi selama mengikuti pelatihan. Jadi baik. Ikutlah daftar. Baik. Silakan bisa didaftarkan saja atau mungkin informasi selanjutnya bisa hubungi Pak Mukhtar Komarudin. Silakan Pak Mukhtar. Ada nomornya? Oh iya, silakan untuk yang perlu bisa hubungi ke nomor 08555 9672 402. Baik. Terima kasih ke Pak Mukhtar. Terima kasih sekali untuk
banyak informasi yang kita dapatkan di sini ya. Semoga senantiasa tentunya informasi ini bisa kita manfaatkan, bermanfaat untuk Anda, dan yang pastinya juga Pak Muhtar semakin sukses ya dengan memberikan edukasi, dorongan, bantuannya untuk para usaha. Amin Kang. Kecil dan juga menengah. Terima kasih. Saya Benny Riansa dan juga Pak Muhtar Komarudin dari Studio Pro 4 RRI Bandung undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung